Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jabarul qahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wakala Rasulullah SAW, man ata'ani faqad atallah, wa man asani faqad asallah. Saudara, kaum muslimin rahimakumullah. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan perintah Allah, dan Rasul, kita harus tetap berikhtiar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya, kita menjadi hamba Allah yang penuh istiqomah, sederhana, takut dan taat kepada Allah. Umat Rasulullah SAW yang saatnya kita boleh berharap mendapatkan syafaat ya Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah rahimakumullah, kembali lagi kita pada YouTube Yusuf GJS dengan pesan-pesan keagamaan. Kesempatan ini sebuah judul sungguh menarik, mewujudkan insan yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Insan bertakwa adalah manusia yang terkembang semua potensi-potensi kemanusiaannya secara optimal, sehingga menjadi pribadi muslim yang kafah atau utuh seluruh potensinya. Potensi itu ialah potensi tauhidiyah, potensi ubudiyah, potensi kekhalifahan, potensi jasadiyah, dan potensi akliyah. Pribadi tersebut akan menjadi karakter setiap anggota keluarga dan tercermin dalam semua perilaku di seluruh aspek kehidupan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tanda-tanda ketakwaan seseorang antara lain ada juga dalam firman Allah pada surah 2 Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 2 ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun.
bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang orang-orang yang menepati janji-janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 177. Saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Menurut ayat tersebut, ciri-ciri ketakwaan dapat dilihat pada kadar keimanan atau akidah, kadar ibadah, kadar akhlak, serta hubungan kemasyarakatan seseorang. Saudara, apabila segi-segi keagamaan ini telah dihayati dan diamalkan, akan terbentuklah rasa penghambaan diri kepada Allah secara mutlak dan akan memberikan kebahagiaan yang tinggi nilainya dalam pandangan Allah. Semakin tinggi kadar akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah duniawi, hubungan kemasyarakatan seseorang, maka semakin tinggi pula lah rasa pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat. Selanjutnya rasa pengabdian yang mengendap ke dalam kesadaran jiwa akan membentuk hati nurani yang luhur dengan budi pekerti yang luhur. Dalam proses selanjutnya, hati nurani akan mempengaruhi dan mendasari segala unsur kepribadian, kerohanian, pikiran, perasaan, kemauan, hubungan sosial, yang sebenarnya tercermin dalam sikap dan aktivitas hidup orang-orang yang beriman dan mengaku bertakwa itu. Jika sudah demikian halnya, terbentuklah pribadi takwa, yaitu pribadi muslim yang sempurna. Saudara, selanjutnya orang yang bertakwa akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan, rezeki tanpa diduga, kemudahan dalam segala urusannya, limpahan berkah dari langit dan bumi, mahabbah, kecintaan dari Allah ia dapati, kesuksesan atau keberuntungan ia punyai. Bila dilihat dari kerangka ajaran Islam yang mengajar tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawi, maka hakikat takwa sebenarnya merupakan integralisasi antara akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, patut kita syukuri, patut kita bangga sebagai orang yang mengaku diri sebagai orang beriman. Ciri-ciri takwa yang terkait dengan aspek akidah adalah beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab suci yang turun sebelumnya, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah, serta beriman kepada hari akhir. Takwa yang terkait dengan akhlak adalah memohon pertolongan kepada Allah, mohon ampun dan taubat dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Takwa, istighfar, bertaubat merupakan jalan-jalan menuju kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kebaikan yang diberikan, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari lakukan dengan penuh istiqomah. Takwa terkait dengan akhlak, mohon pertolongan kepada Allah, mohon ampun dan taubat dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, mampu menahan amarah sebagai orang pemaaf, menepati janji, bersikap sabar dalam menghadapi tantangan hidup dan berdakwah. Berbusana muslim, rapi, indah,
cantik, elok, dengan menutup aurat, dan tetap memperhatikan aspek keindahan dan keserasian, serta sikap istiqomah dalam menjalani ajaran Allah dan jalan dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasul yang sahihah au makbulah itu. Takwa yang terkait dengan ibadah adalah mendirikan sholat, berinfak, sebagian rezeki yang kita terima diberi oleh Allah, menunaikan ibadah puasa, menunaikan ibadah haji dan umroh dengan sempurna serta berdoa memohon kebaikan hidup dunia dan ukhrawi. Sikap takwa yang terkait dengan muamalah duniawiyah adalah dermawan, menafkahkan harta baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, sabar dalam berdakwah dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, memberikan nasihat dengan cara-cara yang baik, dan wajadalah bil ahsan, berdebat dengan cara yang baik pula. Asalkan tetap merujuk kepada kebenaran Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul yang sahihah atau makbulah itu. Itulah jabaran, itulah implementasi, itulah transformasi hasil dari makna takwa yang kita baca, yang kita jadikan konsep dalam jalan hidup dan kehidupan ini, lalu kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan keseharian kita. Hanya orang bertakwalah dekat sekali dengan Allah. Hanya orang bertakwalah disayangi oleh Allah. Hanya orang bertakwalah yang patuh, taat, turut, setia pada semua perintah Allah yang qat'i sifatnya dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasul yang sahihah atau makbulah itu. Marilah kita terus membangun nilai ketakwaan kita jaga kapan dan dimana saja kita berada. Tetap diiringi perbuatan yang baik, menutup perbuatan buruk kesalahan, pergaulan dengan sesama dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Hadis yang dituntun Rasul kita Muhammad SAW. Semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fadl qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.